Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Farrora yufarrihu tafrihan tafrihan tafroran tikroran mufarroran fahuwa mufarrirun wadaka mufarrorun farrih la tufarrih mufarrorun mufarrorun. Wakala yuwakilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakilun wadaka muwakkalun wakil la tuwakil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taysiran taysirotan taysaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Yakka yujaki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan mujakkan fahuwa mujakkin wadaka mujakkan jakki la tujakkin mujakkan mujakkan. Lakka yulaki talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulakkan fahuwa mulakkin wadaka mulakkan lakki la tulakki mulakkan mulakkan. Walla yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban tidaban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sa'ama yusaimu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musa'aman fahuwa musaimun wadaka musa'amun sa'im la tusa'im musa'amun musa'amun. Hanna'a yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ini malam Senin biasa bagi-bagi duit. Udah maju sini semuanya.
Haris Mukaspon cepetan, jangan cengengesan. Udah dibilangin. Udah Don, diri Don, cepetan Don. Ini udah habis waktunya. Cengengesan melulu udah kayak, kan udah rutin tiap hari, paham nggak? Lu nggak usah aneh-aneh. Sekolah uang lomba kagak ada. Lu duluan sob, lu yang gede. Masa duitnya. Nih 200 ya. Mau cukup lah 200. Terus ini bangkotan dibilangin. Lu tadi minta uang lomba apaan? Udah nggak ada itu ya. Nih uang anu nih. Uang sayur, uang belanja. Oh iya warung taruhlah. Tuh 2. Ada kalau 300 anu mah. Tuh 2, 3 nih. Kasihin aja ke Pak Gino. Memang habis. Yuk, apa lu minta jatah? Udah lu rada dago sekarang udah kasih cemban aja. Lu apaan? Nah dulu nih gua kelarin dulu. Oh, duluan. Tuh. Ini uang sayur. Nah iyalah, gua habisin dulu nih jatah lu. Udah nggak usah banyak-banyak. Apaan orang pada daplek sekarang nih. Ya. Kalau lu rajin lah, gua baru iniin. Lu gua sama lu. Udah dah, lu makan yatim. Nih. Cepetan. Lu udah mau tobat. Ya kalau tobat gua kasih. Tuh, lu paling banyak lu sama Nopal. Udah kalau lumayan aja. Majuan. Nih, cicipin Bang Munjiri ya. Lu udah mau tobat kan? Nah, udah. Nih. Saya sono bocil dibilangin jangan teriak-teriak. Oh, lu goceng aja lah. Ya. Lu udah sadar kan? Nah, ya udah nih. Itu Mas Heri masuk ke rumah sampean itu loh, diomelin. Lu kemarin dikasih nggak? Ya udah. Siapa yang belum? Maafso lu. Maafso mah rajin admin kasih 30. Hah? Munjiri. Oh iya. Munjiri 30. Oke. Ya udah. 1.300.000. Ini buat buat minggu depan. Ini buat pancing nih. Oke. Duit habis ngapain ya? Anak mana sih yang berisik? Oh, itu masuk ke rumah Mas Heri. Berarti kan loncat tuh, kan songong itu. Ya, makanya suruh ngomelin Pak Pri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih apa? Alpin. Ini buat lu dengerin. Buat obat ini. Masya Allah. Ya semuanya lah ya. Kita termasuk saya kan perlu tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak yang mau ngopi apa ngeteh nyeduh sendiri ya, kalau emang ini minta tolong Bang Midun. Ini bab obat jadi memahaminya harus slow. Begitu ya, biar connect. Sumaklam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaklam. Makanya kadang-kadang saya males beri kitab ke orang-orang itu kan. Udah dikasih kitab udah gak ngaji nih, anaknya Rosid, anaknya Cook, termasuk anaknya Kang Jelani. Lah kitab mau udah dikasih lengkap, paketan lengkap, begitu loh. Orang ngaji, kan rugi saya ngasihnya, makanya kemarin saya suruh bayar. Aris mau memang kitab. lah iya. Sumaklam, kemudian ketahuilah siapa kamu. Rahimakallah. Nah itu namanya jumlah doa iya. Rahimah, mudah-mudahan merahmati kepada kamu siapa Allah. Amin gitu. Didoain sama musonib ngacedok baik ya. Iya kan? Nah, sumaklam annat taubata.
pada sesungguhnya taubat. Laisat itu tidak ada apa taubat. Iya, iya taubat. Nah itu namanya domir fasol. Lu dengerin lu ke, pakai. Lu makan taunya domir munfasil doang. Iya, ya taubat. Qaulal abdi. Nah diterapkan nahwu sorobnya. Khobarnya laisat. Qaulal abdi itu ucapannya manusia, ucapannya hamba, bilisanihi dengan lisannya abdi. Nah isinya qaul astaghfirullah wa atubu ilaihi, yaitu bacaan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfiru. Nah ini pentingnya yang tadi ngapalin. Anak-anak saya suruh ngapalin. Saya suruh ngapalin bukan berarti saya nggak hafal. Yang dibaca anak-anak semua tadi lah hafal saya. Pokoknya saya nggak lihat lah hafal. Jadi mengajak debat begituannya. Sama midun lagi ya, lodun. Ya kan? Nah ini astaghfiru kan istaghfaro. Yastaghfiru. Kalau saya kan berarti astaghfiru gitu loh. Astaghfiru. Mohon ampun siapa saya. Allah pada Allah. Wa atubu dan taubat siapa saya ilahi kepada Allah. Ntar baru dijelasin min ghairi nadmin, dengan tanpa penyesalan, bil qalbi dengan hati, wa min ghairi ikla'in dan dari tanpa mencabut ikla'. Kalau kotoa itu kan memotong, memenggal. Kalau dipotong, akarnya masih ada apa enggak? Masih. Tapi kalau dicabut, kan ke akarnya. Itu bedanya memotong dengan mencabut. Min ghairi ikla'in, dengan tanpa mencabut, anil zambi, dari dosa. Udah segitu dulu. Maksudnya begini. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, masa midun yang lepus ya, lu curang amat lu, lah ya kan. Kemudian ketahuilah rahimakallah bahwasanya taubat itu enggak semata-mata mengucapkannya manusia astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, itu bacaan penting, tapi enggak semata-mata mulutnya wiridan astagfirullahaladzim, gitu loh maksudnya. Min ghairi ikla'in, min ghairi nadmin bil qalbi, wa min ghairi ikla'in ani zambi, tanpa, loh gitu, tanpa ada penyesalan gitu loh dari hati, tanpa ada mencabut ke sumber-sumbernya. Nah itu yang dimaksud. Itu anu aja, nggak ada arti minta sih. Pak Supri masih bercanda kalau ingetin. Kalau bocil berisik dulu ditegur aja. Oh, udah dapat 7.000. Loh ya kan? Loh tadi sebelum maghrib goceng. Mbah udah habis, mbah, katanya bohong. Ih masih ngeledekin, kurang ajar ya. Kasih 2.000. Aduh bocil lah. Kacau. Lah iya, yang begitu biasanya. Jadi yang dimaksud tobat nggak semata-mata mulutnya baca astagfirullahaladzim, itu penting, gitu loh. Tapi harus ada tindakan nyata dari hatinya, ada rasa penyesalan, astagfirullahaladzim. Kenapa saya bongkar kotak amal? Dengerin Bin. Wih, ya, lu nyesel nggak? Kenapa beta jual beras, umpamanya kan? Nah itu harus ada penyesalan. Terus dicabut dari dosa yang dilakukan. Nah, pokoknya kerjaannya apa? Ngomongin orang ya jangan ngomongin orang, ngomongin setan aja. Ya kan yang nggak boleh kan ngomongin orang. Jadi kalau ngomongin setan kan boleh. Lah iya kan? Nah itu maksudnya. Mulai sekarang kadang-kadang
Astagfirullahaladzim kan hanya untuk pelampiasan. Ngasih tahu Alpin bandel. Astagfirullahaladzim ya. Ambil ngegas. Nah iya kan. Lah itu bukan istighfar loh begitu mah. Lah iya kan. La ilaha illallah, lu dibilangnya susah banget. Lah iya kan. Apakah begitu zikir? Ya daripada mulutnya yang ngomong yang kagak ya masih mendingan itu. Kan begitu. Ya cuma kan bukan itu tujuannya. Nah, itu maksudnya. Oleh karenanya waqad zakaro dan betul-betul telah menyebutkan siapa al-ulama para ulama rahimahumullah, mudah-mudahan merahmati hum pada mereka siapa Allah. Mau baca ta'i itu belakang ente itu. Pada resek bang. Rahimah ini sama yang jumlah dua ya. Mudah-mudahan merahmati hum pada mereka, hum pada ulama. Siapa Allah. Ulama telah menyebutkannya begini. Lit taubati syaro itu la budda minha. Lit taubati itu tetap bagi taubat. Yang kemarin udah dibahas, taubat itu maknanya kembali ke Allah. Lit taubati itu tetap bagi taubat. Syaro itu bermula syarat-syarat. Nah itu berarti kan pakai odon ya. Syartun kadang-kadang jamaknya syurut. Itu jamak taksir. Kadang-kadang asrot. Asrot itu kadang-kadang maknanya alamat. Nah kadang-kadang ini kalau syaroid itu jamak taksir juga, cuman jamak yang udah muntahal jumuk, maka ghairu munsharif, nggak boleh ditanwini. Syaro itu bermula syarat-syarat. Tobat itu mempunyai beberapa syarat. La Buddha, mana asalnya itu la tidak. Buddha bukan Buddha Hindu, bukan. Nggak Buddha Hindu lah. Kenapa itu Buddha pak nggak Hindu? Orang bahasa Arab ini, ya. Budun itu maknanya sama dengan goniun. Yang tidak kaya mana asalnya. Maksudnya tidak kaya nggak lepas. Begitu loh. Orang kalau tidak kaya kan berarti pikir. Kalau pikir kan berarti butuh. Kalau butuh kan berarti harus. Ngerti pakai cara makna asalnya budun itu sama dengan goniun. La Buddha tidak kaya. Maksudnya tidak kaya kan pikir. Butuh. Maka la Buddha terjemahan bebasnya harus. Gampangnya gitu. La Buddha yang harus minha dari syaraid. Wala tatimu dan tidak sempurna apa at-taubatu taubat illa biha kecuali dengan syaraid. Syarat-syarat tadi. Wahia dan bermula syaraid salah satun itu ada 3. Tobat, untuk tobat itu membutuhkan syarat. Nah ini supaya benar cara kita tobat. Nah syarat itu harus terpenuhi. Wala tatimmut taubatu illa biha. Tobat yang dilakukan nggak akan sempurna kalau syarat-syarat tadi nggak terpenuhi. Nah syarat-syarat tadi itu ada 3. 3 ini kalau hablum minallah. Nanti kalau hablum minannas ada 4. Hampir sama. Ya sama, cuman ditambahi. Nah, 3 itu apa aja? Ini kitab, hampir kitab dimanapun yang dibahas ya ini. Ini kan An-Nasaihuddiniyah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya, Imam Nawawi itu Syria. Itu ya kok 3 juga. Al-Ghazali pun sama mengatakannya ini persis gitu loh. Karena ini udah kesepakatan ulama. Nah 3 itu apa aja? Al-awalu, bermula yang pertama an-nadmu bil qalbi aniz dzunubis salifati. An-nadmu itu penyesalan.
bil qalbi dengan hati, ala dzunubi atas dosa-dosa as-salifati yang telah lalu. Nah, yang pertama, rasa nyesal dengan hati, nyesalnya dengan hati, bukan mulutnya aja. Ya Allah, iya mulut pun penting gitu loh. Tapi mulut itu kan gambaran atau ungkapan dari hati. Mulai dulu dari dosa yang paling besar. Itu dibangunin, dijewer. Ini ngasih tahu lu udah cuci muka sama cuci muka. Lu lewat sini aja, gak usah muter-muter lewat depan bapak-bapak sana. La ilaha illallah, lagi bilangin lu malah tidur ya. Payah beta. Nah iya kan? Habis lomba seharian kan. Wah, semua dikerahkan ya. Semua tahu lu menang gak tadi pada lomba? Lu nggak dapet Pal, cewer Al. Kan saudara lu. Lah masa lomba kagak menang? Lu menang Al. Dapat hadiah apa? Buku sama es. Ada. Berarti Nopal menang juga. Cuma ditambahin is, menangis. Lah iya kan? Ya nggak apa-apa, lomba itu menang kalah kan biasa. Loh gitu loh. Nah, kalau semua menang yang kalah siapa? Nah, kan emang harus ada yang dikalahkan. Loh gitu. Oke, jadi nyeselnya dengan hati, anizunu bisalifah dari dosa-dosa yang telah dikerjakan. Ini dosa yang kan kemarin udah dibahas yang sebelumnya, yang ini kan wilayah tahali, menghias diri kan. Yang tahali kan kemarin menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu, riya itu diantaranya menyekutukan Allah walaupun pelan. Itu harus tobat. Kemudian setelah itu kan kufur. Kadang-kadang kita dikasih nikmat sama Allah, kita nggak ngerasa kalau itu dikasih. Seolah-olah itu boleh kebisaan saya. Umpamanya saya nyaluk hasil, kondik nyaluk hasil. Lah gua kan sombong ya yang dikedepanin. Allah lu kemanain coy? Nah kan itu pertolongan Allah. Maka orang yang bisa mengaplikasikan syukur itu nggak pernah meninggalkan Allah. Nah, hasilnya apa? Kan itu kan input. Input itu pasti ada output. Ya kan gitu kan? Outputnya apa ya? Karena dia menyertakan Allah dalam semua gerak langkahnya, maka ia nggak pernah sombong. Dalam arti kebisaan seseorang tadi untuk meraih kesuksesan dan lain sebagainya itu nggak lepas dari pertolongan Allah, gitu loh. Nah kalau dia sadar bahwasanya semua yang dilakukan itu atas dasar pertolongan Allah, kan mau nggak mau ya harus syukur, kan berarti harus ngikutin kemauan Allah juga kan, begitu kan. Nah itu udah sistem sebenarnya. Maka orang baik itu ya memang mau nggak mau ya memang harus dituntut baik, karena ya kita diciptakan oleh zat yang maha baik, yaitu Allah. Itu maksudnya nyesel dari dosa-dosa yang telah lalu. Mohon maaf istilahnya, dosa ini macam-macam. Maka tadi saya sebutkan dosa yang nampak dulu. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga dan lain sebagainya. Ada orang berantem kita nguping, memang itu bukan dosa. Maksudnya dosa yang fisik dulu. Kalau anak-anak ngerjain temennya, dulu sering nanti Al-Aziz kan, sendal satu diumpetin. Dulu kan nggak boleh. Sarungnya atau seragamnya dikerjain, itu dosa. Ya enggak, jangan begitu maksudnya. Begitu loh. Nah, setelah dosa-dosa yang fisik udah ditingkatkan dosa pikiran. Memang pikiran punya dosa. Pikiran yang jelek namanya piktor, pikiran kotor, iya kan? Ngerancang malam ini. Umpamanya maling. Kan harus sket dulu. Ini malam ini dihitung. Ini Senin apa? Kemarin Jemawage, Setulegi, Jemawage,
Setu Kliwon, Minggu Legi, Senin Pahing. Ini Senin Pahing. Ilmu maling ada rumus Bapak Aris. Ya enggak? Pahing itu 6, Senin itu berapa? 4. Masa 4 Dun? 4 ya? Ya kan? Wah ini nahasnya kemana? Wah begitu kan? Nah, dosa-dosa yang seperti itu harus dimulai diperbaiki, jalannya gitu. Itu maksudnya menyesal atas dosa. Pertama nyesal dulu. Ini rumus-rumus yang pertama, an-nadmu. Nah, wasali dan bermula yang kedua, al-iqla'u itu mencabut atau mencerabut anizambi dari dosa yang telah dilakukan. Wa maknahu dan bermula maknanya ikhla, mencerabut, mencabut. Allah yatuba. Nih, tolong diperhatikan ini rumusnya. Maksudnya mencabut dari dosa itu gimana sih? Allah yatuba itu bahwa tidak taubat siapa orang min zambin dari satu dosa. Wahua, waunya wau khaliyah. Khali bermula man tuh, wau macam-macam. Ada wau atof, ada wau ma'ah, ada wau khal, ada wau kosam. Kalau rosid ditambahin wow, keren. Nah, itu kalau rosid. Nah iya kan? Nah, ini wau khal, wahua khali bermula man. Mukimun itu terus menerus gampangannya. Mukim itu loh, melakukan. Maknanya kan orang yang berdiri, maksudnya berdiri atas satu perbuatan. Maksudnya mengerjakan. Wahua khali bermula man. Mukimun itu orang yang menetepi, maksudnya mengerjakan alaihi atas zambun. Wa mulazimun. Nah, itu siapa? Pakai. Itu kan atof kepada mukimun. Sementara mukimun itu isim fa'il akoma yukimu ikomatan wa mukoman fahuwa mukimun wazaka mukomun. Maka itu wa mulazimun. Udah pasti Z-nya dibaca Z, enggak za. Karena kalau dibaca mulazamun isim maaf. Oh, itu pentingnya nahwu sorof. Maka kenapa anak-anak setiap sebelum ngaji baca fa'ala yafulu fa'lan atau al-kalamu walakyu, itu untuk melatih kalian supaya bahasa-bahasa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, dalam kitab itu familiar di telinga kalian. Dan ini membutuhkan waktu. Begitu loh. Wa mulazimun, dan itu orang yang netepi lahu terhadap dosa. Syarat tobat yang kedua adalah al-iqla. Maksudnya al-iqla mencabut atau mencerabut dosa dari tadi. Yang namanya mencabut ya ke akarnya. Maknanya mencabut itu bagaimana sih? Nah itu maknanya. Wa maknahu alla yatuba min zambin wa huwa mukimun alaihi wa mulazimun lahu. Maknanya mencabut adalah dia tidak tobat sementara dia masih melakukan. Itu namanya nggak mencabut. Tapi walau ini kan kelas-kelas beratnya, kan nanti ada tahapan. Orang masih maksiat, udah, tapi masih sholat. Udah nggak apa-apa, sholatnya aja dibenerin. Mudah-mudahan sholatnya bener, nanti pelan-pelan maksiatnya bisa tertinggalkan begitu. Jadi jangan kita mengklaim menjustis, percuma lu sholat gak ada yang percuma. Kan gitu kan. Yang ada adalah proses pemahaman. Kayak Alvin lah, sama aja. Ya semuanya termasuk lu. Ya. Dari sekolah mah pakai seragam. Ntar bajunya dibenerin kong. Taruh. Dari habis malam itu taruh sana. Dari maghrib masih di situ. Lu beli kagak, lu gua bayarin, lu beli seragam juga. Belagu banget lu. Dari maghrib masih ya di situ. Iya kan? Aduh. Jadi maksudnya semuanya proses. Maka kan
udah pin, udah diri dah, udah. Oh, masih ngantuk aja coba. Udah disuruh cuci muka ya udah. Lama udah diri ayo. Kalau masih diri masih ngantuk ya kan saya suruh diri di situ. Lah ya kan. Nah, begitu. Lah orang udah ya nggak apa-apa, kita maklum namanya. Udah ntar ngaji balago lu tidur aja udah. Tapi tetap ngaji balago. Mau channel datang kayak mau kagak kayak ngaji kitab setebel itu, ngaji udah seminggu sekali, libur mulu. Bukan balago itu namanya. Bala 6. Lah iya kan? Lah iya. Masya Allah. Terus yang ketiga sekarang wasalisu, dan bermula yang ketiga, syarat yang ketiga. Al-azmu. Azm itu bertekad. Jadi azm itu hampir sama maknanya, sama dengan niat. Kalau niat kan ada terlintas di hati langsung dieksekusi. Nah, kalau al-azmu itu dia bertekad tapi belum dieksekusi. Itu maksudnya. Al-azmu itu bertekad, menyengaja. Kalau dalam penafsiran atau dalam kamus bahasa Arab, al-azmu ay al-qasdu wal i'tiqadu, biasanya begitu. Ala Allah yauda, atas bahwa tidak kembali siapa orang ila dzunubi, ke dosa-dosa yang telah dilakukan, ma'asya, itu maknanya masdariyah dzurfiyah, ma'asya, dalam selagi hidup siapa orang. Syarat tobat yang ketiga adalah al-azmu ala Allah yauda ila dzunubi ma'asya. Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan selama hidupnya. Makanya namanya kita itu keturunan Nabi Adam, ya kan? Sementara Nabi Adam kan mewariskan kepada kita satu kesalahan, satu dosa. Dengar, Bapak manusia, Alpin, ya kan? Lu kemarin kan diajak ke gereja. lu ingat ya? Lah iya kan, aku ketok lu ya enggak? Apa namanya? Ya pokoknya bertekad selama hidupnya ya dia nggak kembali ke dosa yang telah dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kapok dekok. Nah, kalau udah dekok kan, lah itu kalau bahasa bapak saya dulu gitu. Bapak saya juga kan sama ustadz kampung gitu kan, ngajarnya di musola nggak megang kitab kayak begini, enggak. Ya di musola itu ya musolanya bapak. Udah kiranya kapok dekok, ya kan begitu. Nah, saya masih ingat. Jadi pertama syarat tobat nyesel atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, mencerabut, maksudnya meninggalkan lah gampangnya ya, dari dosa yang pernah dikerjakan. Maksudnya jangan ia teriak tobat kemudian dosa yang dilakukan masih dikerjakan. Nah, itu namanya nggak ikhlas. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Nah, wahadihis salasu, nah, itu salasu. Dan bermula ini 3. Labudda itu harus minha dari hadis salas fit taubati, di dalam taubat, minadzunubi, nyatanya dari dosa-dosa, alati yaitu zunub, takunu yang ada apa alati, ada itu bainal abdi, antara seorang hamba, seorang manusia, wa baina rabbihi, dan antara Tuhannya al-abdi. Syarat tobat yang 3 tadi itu kalau dosa hablum minallah. Saya umpamanya nggak sholat, umpamanya, atau saya umpamanya ya pokoknya melakukan dosa, tapi dosa tadi urusannya antara saya dengan Allah. Nah itu syaratnya ada 3 tadi. Pertama nyesel, kedua mencerabut, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulang. Itu kalau dosa
Umpamanya saya nggak sholat, waduh, saya kapok dah. Berarti besok harus sholat kan gitu kan? Nah, wayuzatu dan ditambahkan alaiha atas 3 tadi apa sartun robiun, syarat robiun yang keempat. Fidzunubi di dalam dosa-dosa alati yaitu zunub takunu yang ada apa alati ada itu bainal abdi antara hamba wa baina ghairihi dan antara lainnya abdu minal ibadi nyatanya dari hamba-hamba. Maksudnya begini, dosa kalau kepada Allah tadi orang mau tobat syaratnya ada 3. Kan itu tadi, pertama nyesel, yang kedua mencabut dosa-dosa tadi, meninggalkan gampangannya. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulang. Itu kalau dosanya hablum minallah. Tapi kalau dosanya hablum minannas, dosa antara masih ngantuk enggak? Ya udah duduk, ntar kalau ngantuk lagi ya diri lagi. Kan begitu. Lah habisnya. Nanti tinggal Erwin. Erwin itu kalau malam astagfirullahaladzim, lu mentang-mentang sekolah siang. Lu awas lu ntar kalau sampai jam 11:30 masih berkutaan sama Nopal. Jadi Nopal Aska, saudara lu ini iya nih saudara Aska nih. Lah iya kan. Itu berdua ampun bener dah. Aduh. Tambahan kirun. Wah, Allah. Nah, kalau dosa tadi kok dosanya kepada sesama manusia, itu syarat tobatnya yang 3 tadi berlaku, ditambahin 1 syarat lagi. Nah, wabayanu dzalika dan bermula penjelasannya itu syarat yang keempat atau 4 syarat tadi, anahu itu sesungguhnya kejadian, domirsaan. In zolama, jika menzolimi siapa orang, ahad dan pada seseorang. Minal adamina nyatanya dari anak Adam, maksudnya kepada sesama manusia. Fi nafsin dalam jiwa, nafsin itu ada kalanya membunuh atau melukai. Kan ada orang ditampar, nggak salah nggak apa, main tampar itu kan berarti jiwa seseorang kan. Au irzin, ini artinya minta kemana? Iya. Atau harga diri. Loh, makanya harganya berapa Pak? Kan gitu kan. Maksudnya harga diri. Nah itu ya umpamanya maki-maki di depan orang banyak atau menuduh di depan orang banyak, itu kan namanya harga diri. Au malin atau harta. Harta umpamanya saya dititipin amal sama orang. Tiba-tiba harta tadi kalau saya kantongin mah pasti. Nah, iya kan? Cuman saya pergunakan bukan untuk kepentingan yang dimaksud. Nah, itu berarti jadi saya ngasih contoh kenapa saya harus nunjuk orang lain. Ke saya aja udah. Lo kan begitu kan? Nah, jawabnya in wajaba maka wajib alaihi atas orang ayarudda pada bahwasanya mengembalikan siapa orang hakohu pada haknya akad tadi ilaihi kepada akad bitamkinihi dengan memungkinkannya akad minal orang-orang yang menzalimi bitamkinihi dengan memungkinkannya orang yang menzalimi minal kososi nyatanya dari kosos minal kisosi ke kosos minal kalau kosos itu jamaknya kisoh. Nah, kalau itu al kosos ya. Kalau ini kisos. Tahu kisos kan ya? Kisos itu bahasa fikih. Umpamanya orang nyolok matanya orang, ya matanya itu baru dicolok. Orang kok nabrak orang sampai kakinya patah. Secara hukum ya kakinya patahin. Caranya kan gitu kan? Itu dan itu hukum Yahudi keras.
Kan dalam Quran begitu, an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal jur dan seterusnya lah. Wal juruhu kisos. Orang membunuh orang ya dibunuh, hukumannya dibunuh dia. Kalau hukum Islam kan begitu. Hukum Islam tapi. Nah, kalau kita kan hukum Indonesia, bukan hukum Islam kan, pakai KUHP. Kalau beda-beda. Nah kalau di sini nggak bisa. Dulu pernah ada kejadian di Bukit Duri. Orang nyuri duitnya, yang dicuri dikit, jempolnya dipotong. Akhirnya urusan polisi. Nah, iyalah, serius ini. Lah saya tahu, udah minta fatwanya salah. Lah kita bukan hukum Islam coy. Lah iya kan. Nah, yang semi itu di Aceh. Orang mabok, itu kan suka dicambuk itu kan. Nah, dirajam itu. Dicambuk lah, bukan dikhat istilahnya gitu loh. Minal mazolimi, nyatanya dari kezoliman, namanya madlamatun, an-nafsiyati yang bangsa jiwa. Nah, itu tadi kalau mata atau telinga, maka nggak boleh mencederai. Maka dalam Islam dibenarkan anak itu umpamanya masih bocah, bukan udah tua ngelawan lah. Maksudnya untuk mendidik anak. Nggak mau sholat itu dibenarkan memukul, tapi mukulannya mukul takdiban, maksudnya mendidik, bukan mukul menyakiti. Alpin nih nggak mau sholat, sabetnya ya sabet asal begitu gitu loh maksudnya, bukan dikuamleng pakai balok. Wah, ya nggak boleh lah gitu loh maksudnya. Kadang-kadang apalagi kalau kita bisa memukul hatinya. Jangan ngantuk lu diajak ngomong. Astagfirullah. Gua suruh diri lagi, lu nggak tega. Iya kan? Lu kok ngantuk juga. Ini kupang kecil lu diangkat kepalanya. Nah begitu. Lah emang saudaranya beta. Astagfirullah, ini lu ngantuk juga Fitri. Gua suruh diri lu. Tenang. Nah itu maksudnya. Kemudian warot mana tadi? Haqqahu fil madzalim, warot dil madzalimi, dan mengembalikan kezaliman al maliyati yang bangsa harta. Umpamanya tadi, ini saya kasih contoh aja dah. Dulu itu tahun 95, 97, satu ke Brunei, pulang saya, dan saya ada niatan balik lagi ke Brunei. Ini pernah saya ceritakan juga, udah lama. Saya itu minjem duit sama Ki Ladis namanya, itu bapaknya bos yang saya ikutin di sana. $100 apa 200 saya lupa lah. Karena saya rencana mau balik ke Brunei, kan nanti akan saya berkunjung, akan saya bayar ketika saya balik ke Brunei. Ternyata begitu sampai di Indonesia, saya nggak jadi balik. Saya punya hutang, begitu loh, jauh. Ini tolong diperhatikan nih masalah hutang. Kalian juga umpamanya di Maidam. Ya enggak? Lu dengerin naskah sama Erwin. Kan bawaannya tipis. Biasanya kan ilmunya kan ilmunya kan darmaji. Dar 5 dihitung hiji. Lah ya kan? Makan 5 dihitung 1. Lu balikin ke sini, dia suruh balikin. Enak aja lu. Muter sono, enak aja lu lewat sini lu, biar kalau diri kan melek jadinya, lah gerak. Nah, enak aja suruh ngasihin maaf tuh. Nah, sini deket. Tuh, cuci muka kalian. Kalau masih ngantuk cuci pantat. Nah, kan keren. Lah iya kan? Lu dengerin Kong, lu suka begitu nggak di warung? Lu jujur lu, suka begitu apa enggak? Nopal kali ya? Wawas lu. Odon ya?
Wah, jangan-jangan pakai ketawa lu kenceng. Ini dengerin. Ntar umpamanya nggak apa-apa itu mah terserah lu pada. Cuman gua ngasih tahu, gitu loh, ya kan? Nah, ntar lu udah kerja, kan sekarang mulai nggak gablek duit. Ntar lu udah kerja, lu inget, oh iya, saya ngembat bawanya Mak Idam. Lu hitung aja, lu punya ada berapa. Ntar lu udah pada kerja, lah main, Mak Idam. Ya, mohon maaf ya, emang apaan Kak? Dulu saya sering darmaji tiap hari, umpamanya ya, lu di jumlah-jumlah ada sekian, lu bayar. Lu paham gak maksudnya? Tapi kalau bisa mah jangan. Santri mah kudu ifah. Maksudnya ifah menjaga diri. Begitu loh. Supaya ilmunya manfaat barokah, jangan celamitan. Loh, itu maksudnya. Nah, itu Raddul Madzalim Al-Maliyah. Nah, kalau nggak mungkin bagaimana? Saya kan nggak ke Brunei. Nah, itu saya nilaikan uang. Waktu itu kan kurs Brunei. Itu kan sama Singapura sama. Dolar Brunei dengan dolar Singapura itu waktu itu 4.500 kalau nggak salah. Ya kan tinggal ngaliin. Nah, kembalikan ya ke kotak amal boleh, langsung berikan ke fakir miskin juga boleh, dengan niat dan tujuan membayar kezaliman yang telah kita lakukan. Oh, jadi pahami nih. Nah, ini maksudnya Raddul Madzalim Al-Maliyah, termasuk watolabul ikhlali, dan mencari dihalalkan fil madzalimi, dalam kezaliman al-irziyati, yang bangsa harga diri. Umpamanya saya nuduh umpamanya di depan anak-anak, lalu depan siapa? Umpamanya, bukan ngerti, ntar nangis lagi. Tadi nyolong duit kotak amal apa enggak? Nyolongkan kotak amal, saya nuduh langsung. Oh, tiba-tiba yang nyolong bukan lah, saya harus minta maaf. Minta halal itu maksudnya minta maaf, misalnya gitu loh. Itu kan kaitannya harga diri, kan kaitannya menuduh. Maka mohon maaf, dalam hukum agama kan ada nuduh zina, nuduh mencuri. Itu kan harus ada saksi kan? Gitu loh maksudnya. Lah, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang mau bohong orang, apa namanya, Rokib Atid banyak, made in China, CCTV, ETA, gak nyambung ya. Nah kan CCTV kan kayak Rokib Atid, walaupun made in China. Wah, lu bohong bagaimana? Ini kan ada bukti, ngerti kan? Ya disetel umpamanya CCTV. Nah, ibaratnya yang kan berarti ada 3 poin. Pertama, mendolimi diri, jiwa, kan gitu. Yang kedua, mendolimi masalah harta, dan yang ketiga, mendolimi masalah harga diri. Wa alaihi, dan itu atas orang yang mendolimi, badlu juhdihi, bermula menyerahkan kemampuannya orang, fi dzalika, di dalam itu, raddu haqihi ilaihi, mengembalikan haknya, termasuk madzalim nafsiyah, madzalim maliyah, dan madzalim irdiyah, hasba imkanihi, dengan kadar kemampuannya orang. Sedikit lagi, wa kadzalika, dan seperti itu kaitannya raddu haqihi ilaihi tadi, atau raddul madzalim, yajibu, wajib, alaihi, atas orang yang taubat, iza taba, apabila taubat siapa orang, min tarki syai'in, dari meninggalkan sesuatu, minal faraidi. Siti jangan ngantuk lu sama Kevin. Minal faraidi, nyatanya dari kefarduan al-lazimati, yang tetap, kasolati, seperti sholat, wa zakati, dan zakat,
Apa yang itu awas fa'ilnya ya jibu jauh. Apa ayatadaroka? Apa bahwasanya menyusuli, gampangannya membayar siapa orang ma pada kewajiban fata yang tertinggal siapa orang yang tobat pada ma min zalika dari itu faraid bil qadha'i dengan qadha hasbal istitoati dengan tergantung kemampuan wal imkani dan perkara yang memungkinkan, sesuatu yang memungkinkan. Ini begini gampangannya, ada orang baru tobat, udah tua, gampangnya baru sadar, kemarin buader jadi preman, umpamanya preman mandi. Lah preman emang apa? Nah iya kan, wah buader dia udah mabuk, karena namanya orang mabuk kan kagak sholat. Ada orang mabuk sholat malah bisa kebolak-balik, begitu baca Al-Kafirun bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya mabuk, ya Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, melek, astagfirullahaladzim. Ini pio ngantuk no ya, Run. Lah ya kan. Nah, umpamanya ada orang, pokoknya udah lama udah nggak pernah sholat. Daripada dia sholat terawih, maunya Ramadan, sholat terawih kan sunnah. Nah, iya kan, lebih baik dia niatkan sholat mengqadha. Oh gitu loh. Ya kan, kalau semalam itu sholat terawih 20 rakaat, ya kan berarti subuh berapa waktu itu? Lah iya kan? Lah kan berarti 20 hari. 20 hari. Semalam kan berarti dia bisa mengqadha sholat subuh 20 hari. Lah tinggal dihitung. Maksudnya kalau sholat tarawih kan sunnah. Sementara dia mengqadha sholat wajibnya kan wajib. Ngerti kan? Nah ini kan penting ilmu. Itu maksudnya. Begitu juga puasa ya. Semampu-mampunya dibayar. Begitu loh. Nah itu diantaranya. Jadi mindsetnya dirubah. Lantar kalau zuhur bagaimana Pak? Ya zuhur boleh nggak zuhur dengan sholat tarawih? Lah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Lah ngambil doanya. Cara niatnya jangan yang doa. Kan ada yang shollu ala Muhammad sallallahu karena sendiri kan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, orang-orang pada salam, ya diem aja. Tangannya jangan beginilah, pura-pura ini kayak bagaimana kayak. Itu kan teknis saja. Iya kan? Jadi yang 2 rakaat, dia 4 rakaat, kan tinggal salam. Maksudnya kan nggak nyolok banget. Jadi pahami nggak maksudnya? Itu kan hanya teknis sebenarnya. Nah, ini kan penting diilmui gitu loh. Terus orang punya utang puasa Ramadan. Kemudian dia puasa Syawal atau puasa Senin Kemis. Gak apa-apa puasa Senin Kemis, tapi tetap niat bayar puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang mengqadha maksudnya ya, mengqadha puasa Ramadan yang dilakukan di hari Senin atau di hari Kemis. Itu sama dengan dia mendapat pahalanya atau fadilahnya puasa Senin, Kemis. Niat utamanya mah tetap mengqadha Ramadan. Nah, sekalian niat puasa Senin karena hari Senin. Pas hari Senin kok umpamanya ada puasa sunnah yang lain. Kan ada puasa namanya tanggal 13, 14, 15. Namanya puasa Ayyamul Bid, hari-hari purnama. Ya dapat pahala itu. Dengerin nih. Erwin Alpin. Lu kalau bisa Aska juga semuanya. Tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah. Usahakan puasa itu puasa sunnah. Supaya otak bebel kita diterangi oleh Allah sebagaimana Allah menerangi
suasana malam dengan purnama. Jadi pahami nggak? Wih, jadi pahami nggak? Jangan makan mulu suruh puasa Senin Kemis. Lah iya kan? Gitu loh. Nah, kan dulu sampai wiridan saya kasih Bismillah. Santri itu yang dulu berapa dulu? 786 kalau nggak salah. Itu saya dapat ijazah dan itu saya kalau mengijazahkan itu udah saya amalkan lah. Nah, kan begitu kan? Termasuk doanya Allahumma fahli min abwabil ilmi wa yassirli min abwabil ilmi wa la tu'assirli min abwabil ilmi wa zidni ilman wa fahman fil laili wan nahar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa belajar lu ngantuk lagi. Di bang lomba begitu ikut-ikutan alpin ngantuk ke bawah ngantuk no. Lah artinya doa juga penting. Begitu loh. Rasul kan berdoa. Loh iya kan? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Loh iya kan? Loh doa. Kan termasuk dalam ayat waqur rabbi zidni ilma. Wakul dan katakanlah Muhammad Rabbi hai Tuhanku zid tambahkanlah nih kepadaku ilman. Kan begitu. Nah, jangan sombong mentang-mentang udah belajar nggak mau berdoa. Loh, berdoa ya penting. Ya kan? Belajar secara fisik juga penting. Ini kombinasi. Loh, gitu loh. Termasuk Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kamana wartal arzo binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar. Itu saya amalkan dan saya ijazah langsung dari ibu saya. Ya sembarangan. Makanya santri ya kan emang santri begitu rumusnya. Jangan santri males. Santri itu kalah duit dia. Santri kalah duit, menang wirid. Terus santri males wiridan. Disuruh wiridan baca waqiah nawar. Suruh wiridan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin males. Lakot ja'akum rasulun itu minimal habis sholat 3 kali. Lu dengerin selain bacaan-bacaan yang ada selawat Fatih. Ya, termasuk Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiskating. Terus apa kong? Fiha misbah terus al misbahu fi ngetes doang. Al misbah lu apa enggak? Kalau nggak hafal harus malu. Kalau lu cuma bercanda doang nanya. Al misbahu fi zujaja az-zujaja tu ka'annaha kaukabung dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la sarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau la tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nuri may yasha wa yadribullahu al-amsala. Terus apa kong? Wa yadribullahu al-amsalin nasi wallahu lah iya kan? Lah habis itu apa lagi yang kemarin saya suruh? Nur. Inna min Sulaimana laqad ja'akum wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wal azizul dan seterusnya lah. Itu dibaca wiridan. Itu ayat-ayat pilihan, bukan berarti ayat yang lain itu nggak penting. Tapi kan kalau kalian makan ada nasi, ada kentang, ya, ada mie. Ya kan walaupun dikit-dikit ya kan. Lah iso ilok mudah habisin semuanya. Akan sesuai kebutuhan perut lah. Wiridan itu penting. Lah termasuk membaca Al-Waqiah 14 kali setiap habis asar loh. Santri kalah duit menang wirid. Loh gitu loh. Apalagi apa sob istilahnya itu Gus Maksum.
kalah harta menang, kalah dunia menang, dungo. Ketika pakai kelakuan kayak lu jamaah zuhur, asal gak pernah lu pengen berkah, berkah dari Hongkong. Lu iya nggak, astagfirullahaladzim pakai udah puasa kagak, wiridan kagak, berak mulu tiap hari. Lah iya kan, lah iya kan, masalah. Oke, lanjut. Fa'in taba, dikit lagi nih. Fa'in taba, maka jika taubat siapa al-abdu seorang hamba min dunubihi, dari dosa-dosanya hamba, ala wajhi, atas cara, al wajhi yang dimaksud di sini cara, wajah, atas cara awal, yaitu cara wasofna, yang telah memberi kriteria, mensifati, maksudnya menjelaskan siapa kami pada ma, fayam bagi, maka seyogianya lahu bagi al abdu apa ayyakuna, bahwasanya ada siapa al abdu itu bainal khaufi, antara takut, warrojai, dan harapan. Dia udah tobat seperti itu dalam doanya harap-harap cemas, gampangannya begitu dah. Maksudnya harap-harap cemas bagaimana? Yarju, mengharapkan siapa abdu, hamba tadi, min rabbi, dari Tuhannya, qabula taubatihi, pada diterima taubatnya hamba tadi, al abdu bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa karomi, dan kemurahan Allah, wa yakhafu, ini mengharapkan. Makanya tobat itu tetap ada rasa harap-harap, cemas, berharap supaya tobatnya diterima. Wa yakhafu, dan takut siapa abdi min adami qabuli taubati, dari tidak diterima taubatnya, makhofata annahu, karena takut sesungguhnya abdi lam yakti, itu tidak melakukan siapa abdi bitaubati, dengan taubat, ala wajhiha, atas caranya taubat, alati, yaitu wajhiha, amaro, yang telah memerintahkan pada abdu, abdi, siapa Allahu bi, dengan alati, fayakunu, maka ada siapa abdi ghairu taibin, itu orang yang tidak taubat indallah. Nah, orang yang bertobat itu hendaklah menanam cara harap-harap cemas. Apa maksudnya harap-harap cemas? Jangan mentang-mentang udah tobat pede. Lah gue udah tobat. Lu ya kalau tobatnya diterima, kalau kagak. Kan gitu. Itu namanya orang yang bertobat itu bainal khauf, bainar roja wal khauf. Itu harap-harap cemas. Masa mengharap tobatnya diterima sama Allah, tapi cemas, khauf, kalau sampai tobatnya nggak diterima sama Allah. Maksudnya tobatnya nggak diterima bagaimana? Ya dia tobatnya salah-salah, nggak sesuai yang dimau sama Allah. Oh, itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan khauf dan roja ini kan termasuk dua sayap, nanti dibahas. Kemarin udah dibahas itu. Ya termasuk salah satu makomat daripada tasawuf. Oke. Berapa menit? Wah, sejam udah. Oke. Ya udah, kalau kira-kira ini udah mateng belum masak? Ya kalau emang belum mateng masaknya, langsung eksekusi. Nah, besok sekolah nggak? Besok libur? Lu bener lo. Oh, libur. Gua kalau libur ngaji sampai jam 12 malam ini. Yang ngantuk, ntar kayak Tom and Jerry gitu loh. Lu merem, ntar gua gambarin mata gitu melek. Lu ya kan, orang ya sekaya. Ini Andre kemana nih? Oh kan, tadi kan lomba. Wah, jangan-jangan ketiduran dia apa? Pingsan. Wah, iya kan, kecapean. Lah iya. Oke, karena besok ngajinya, besok sekolahnya libur, lah malam ini gas ngaji balago. Mau ada jenal, ada makmur kayak kagak, kayak bodoh nanan. Yang penting kita ngaji. Oke, kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.